Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sungguh senang rasanya kita bisa kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah doa Rabu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, kerinduanku datang padamu. Rajaku dan sahabatku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis bagiku. Kesungguhan hati kita mau katakan, kerinduanku datang padamu. Kerinduanku. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Amin Tuhan. Dan sahabatku, terindah termanis Tuhan, katakan ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan, sembahkan dalam roh dan kebenaran.
seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, memuji muliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini secara pribadi Tuhan. Kami duduk, diam. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa pelarian kami. Mohon ampun atas segala tutur kata kami, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan dan diperkenan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan melawat kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berotoritaslah dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Kita akan pujikan pujian sukacita kita. Kita mau katakan Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Mari kita akan bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tempat kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Yang mampu membungkam kekuatan lawan. Yang mampu membungkam kekuatan lawan. Ya, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya. Ya, tiba saatnya. Saat ini kita akan menerima berkat yang asalnya daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya, para Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
hambanya saya persilakan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Kuliangkan dan dipulihkannya, kuliangkan dan dipulihkannya, angkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, pada malam hari ini kita mau tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setia kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang terus tercurah dalam hidup kami, sehingga malam hari ini kami bersama-sama dapat mengikuti ibadah doa dan pujian. Terimalah segala pujian, ucapan, syukur kami, supaya apa yang kami naikkan melalui persembahan pujian, pengucapan syukur menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami bersama-sama membuka hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, juga hamba-Mu ini secara khusus, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan. Engkau yang melengkapi, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberi kesanggupan, hikmat, akal, budi, pencerahan ya Tuhan. Sehingga malam hari ini setiap firman yang kami terima, sungguh-sungguh boleh membangun iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami patahkan kuasanya. Kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Dan malam hari ini dengan penuh syukur, kita bersama-sama beribadah, bersama-sama berdoa, dan saatnya kita membuka hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, Mazmur 34, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mari disimak baik-baik. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkannya mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung
padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin, puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan sukacita, dengan antusias kita menerima firman, merenungkannya, dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengecap Kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-9 dari Mazmur 34, inilah yang dikatakan oleh seorang Daud. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di sini ada kata kecaplah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara kata kecaplah, ini erat hubungannya dengan panca indera kita, khususnya dengan lidah. Di mana lidah kita gunakan untuk merasakan nikmatnya sebuah masakan atau makanan. Setiap hari pasti kita mengecap atau merasakan bagaimana lezatnya makanan yang mungkin kita makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, tentu kita ingat almarhum Bapak Bondan Winarno. Kita semua tahu bahwa beliau adalah seorang pembawa acara di sebuah acara kuliner. Seringkali muncul beberapa waktu yang lalu dan itu sempat booming, sempat sangat sekali familiar di tengah-tengah pemirsa. Mungkin salah satu jargon atau tagline yang beliau sampaikan adalah rasane maknyus. Kenapa demikian? Karena beliau ingin mengkomunikasikan apa yang dinikmati, apa yang dirasakan, betapa lezatnya makanan yang pada waktu itu dinikmati, dimakan, diterima, sangat-sangat lezat di dalam mulut, sangat-sangat nikmat, bisa dikecap, bisa dirasakan. Dan hal itu ingin dikomunikasikan kepada seluruh pemirsa. Apa yang dia sedang alami dan apa yang dia sedang nikmati. Sehingga dia mengatakan, rasane maknyus. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud di tengah-tengah himpitan masalah yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi di situ seorang Daud menyaksikan kepada kita, mengalami apa yang dia rasakan dalam hidupnya, bagaimana seorang Daud mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, merasakan yang namanya kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kalau kita memperhatikan, Daud bukan hanya mengalami, Daud bukan hanya merasakan, tetapi di situ Daud juga mengatakan setelah kata kecaplah, kemudian ada kata lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud bukan hanya merasakan, mengalami, demikian juga kerinduan kita. Yang pada saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tentu juga ingin bagaimana merasakan, menikmati indahnya, baiknya, kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi juga kebaikan Tuhan itu bisa dilihat oleh orang lain ketika kita mengalaminya, ketika kita merasakannya. Dan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu akan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi satu kesaksian yang nyata di dalam kehidupan kita bersama-sama. Malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu satu kebenaran seluruh jemaat ini. 3 hal penting yang perlu kita perhatikan
Bagaimana seorang Daud bisa mengalami kebaikan Allah, bisa merasakan kebaikan Tuhan, dan bagaimana juga bisa memperlihatkan akan kebaikan Allah itu di dalam kehidupannya. Ini saya ramu menjadi 3 poin. Mari kita perhatikan supaya kita bisa menangkapnya, kita bisa menerimanya, dan itu boleh membuat iman kita bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama ada di dalam ayat 2, 3, 4 yang berbicara tentang ya, Daud itu tetap memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah masalah yang dia hadapi. Daud mampu, Daud sanggup, Daud tetap memuji, memuliakan Allah di tengah-tengah masalah yang menindih hidupnya, yang menghimpit hidupnya. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 2, 3, dan 4 ini, mari kita resapi, kita renungkan bersama-sama. Daud mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya pada malam hari ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dan kemudian puji-pujian tetap di dalam mulutku. Satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan seorang Daud yang menghadapi masalah yang bertubi-tubi, nanti kita akan cek apa yang dialami oleh Daud. Tetapi pujian tidak pernah lepas dari hidupnya, tidak pernah lepas dari mulut bibirnya. Bukan hanya itu, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4 mengatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang dialami oleh Daud itu satu hal yang sangat-sangat berat. Kalau tadi di awal, di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Daud sesungguhnya. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 13 sampai ayat 15. Nanti kita akan kembali ke sini Bapak Ibu. Mari kita simak kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Mungkin saya awali dari ayatnya yang ke-12. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Ayat 13, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dengan aku, dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Bapak Ibu, apa yang sedang dialami Daud? Penderitaan apa yang sedang menimpa Daud pada waktu itu? Saudara, Daud menang di dalam pertempuran, berhasil mengalahkan Goliat, tentara orang Filistin yang sangat-sangat ditakuti. Dan akhirnya ketika pulang dari medan pertempuran, bagaimana orang-orang Israel menari-nari, memuji-muji Daud. Bapak Ibu, itu yang menimbulkan iri hati seorang Raja Saul, sehingga Saul berikhtiar untuk membunuh Daud.
Daud dikejar-kejar, nyawanya terancam. Bukan hanya itu, kalau kita perhatikan di sini, Daud sampai ke kota Gad. Ketika saya selidiki, ternyata kota Gad adalah kota di mana seorang Goliat itu berasal. Daud lari sampai ke wilayah Filistin, sampai ke wilayah musuh. Dia lari dari musuh, dari seorang raja, dari mertuanya sendiri, seorang raja yang sangat ingin membunuh seorang Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saul berikhtiar seperti itu, dan ketika dia lari, dia sampai ke kota Gad di tanah Filistin. Dia sampai ke tempat musuh. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan, iki koyo ulo marani gebuk. Ya, ketika lari daripada Saul, dia lari kemudian meninggalkan Israel, meninggalkan kerajaan, dan akhirnya dia sampai ke tanah Filistin, di tanah musuh. Bapak Ibu Saudara, karena tekanan yang begitu hebat, karena dia dikejar-kejar, nyawanya terancam, mungkin juga psikisnya sampai di sini dia berlaku sampai seperti orang gila. Betapa yang dialami oleh Daud bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang mudah. Tetapi semuanya itu tidak membuat Daud kehilangan hubungan dengan Allah, kehilangan momentum untuk menjalin hubungan dengan Allah. Terbukti di tengah-tengah masalah itu dia tetap memuliakan Allah. Dia tetap memuji-muji Allah. Pujian tetap ada di dalam mulutnya. Bahkan dia bermegah di dalam Tuhan. Dan ayat 4, dia malah mengajak kepada kita, para pembaca kitab suci, pembaca firman Tuhan, marilah muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan kita bersama-sama. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, mana yang lebih dominan? Masalah atau Allah? Apakah kita tetap fokus pada masalah atau kita kemudian fokus kepada Allah? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Kita belajar dari seorang Daud. Ketika dia mengalami masalah, tetapi tetap memuji, memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita memperhatikan untuk ayatnya yang kelima dan keenam. Ini poin yang kedua. Di situ dikatakan, aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Ayat yang keenam, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Yang kedua, Bapak Ibu, Daud mengalami kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Kita dapat mengalami kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, ketika di tengah-tengah masalah kita tetap mencari Allah, mencari Tuhan. Fokusnya tidak pernah bergeser, fokusnya tidak pernah berubah. Apakah Daud tidak bisa melawan? Bisa. Daud punya pengikut, Daud punya prajurit. Kalau kita selidiki firman Tuhan, Bapak Ibu, ada kesempatan bagi Daud untuk kemudian membalas kepada Saul. Banyak kesempatan, ada beberapa kesempatan setidaknya yang dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan. Itu tidak dikerjakan. Dia tidak mengandalkan anak buahnya, prajuritnya, mungkin panglima perangnya,
atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, di tengah-tengah masalah yang terjadi, Daud memusatkan hidupnya. Daud memusatkan mata hatinya, mata imannya hanya tertuju kepada Allah. Dan di situ dikatakan ketika dia mencari Allah, lalu ia, kata Daud, dikatakan menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Apakah hari-hari ini kita sedang mengalami pressure, tekanan, masalah yang berat? Mari kita tujukan pandangan kita kepada Allah. Mari kita cari Tuhan. Mari kita fokus hidup kita kepada Kristus Yesus. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kuasa yang sanggup melawat, menjamah hati kita semuanya. Sehingga kita boleh mengalami pemulihan, kebangkitan iman, semangat yang menyala-nyala di dalam Kristus Yesus. Untuk kita bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud di tengah-tengah masalah mencari Allah, mencari Tuhan. Dan di situ dikatakan ketika dia menunjukkan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Pandanganmu, dia mengajak, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu, berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi celakalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kita mau belajar, kita mau pegang kebenaran firman Tuhan. Ketika masalah mendera hidup kita, biarlah masalah itu tidak membuat kita kemudian lemah, membuat kita kemudian undur, membuat kita kemudian mengalami kesuaman di dalam hidup, mengalami kemunduran. Tetapi ketika masalah datang, mari kita mencari Tuhan. Dan kita menunjukkan pandangan mata hati, mata iman kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberi kekuatan, muka kita berseri-seri, semangat kita meningkat. Kita penuh dengan antusias, penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Dan kita boleh menjalani hidup tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mari kita memperhatikan bersama-sama. Ada di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Saya mulai Bapak Ibu dari ayatnya yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di sini diawali dengan kata takut akan Tuhan. Kemudian kalau kita memperhatikan juga di dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9, di situ firman Allah mengatakan malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 9 dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, bagaimana seorang Daud, bagaimana juga kita semuanya sebagai orang-orang percaya boleh merasakan, boleh mengecap kebaikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, takut akan Tuhan, berlindung padanya. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan ketika Daud melarikan diri,
tentu penuh dengan bahaya. Apalagi dia hidup di jalan mungkin, dia juga mungkin hidup di goa. Kalau saya memperhatikan firman Tuhan, seorang Daud sampai di goa yang namanya Goa Adulam, yang tentunya penuh dengan bahaya. Bahaya dari musuh, bahaya dari alam, bahaya juga mungkin dari binatang-binatang buas. Tetapi seorang Daud memiliki Allah Israel yang hidup, yang sanggup melindungi, menjagai, memproteksi seluruh kehidupannya. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya berbicara tentang pemeliharaan secara rohani, secara jiwani, diberikan damai sejahtera sukacita, tetapi pemeliharaan Tuhan juga sangat-sangat sempurna. Meskipun dia seorang yang dikejar-kejar, seorang pelarian, Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-10-11 itu, takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Ayatnya yang ke-11, singa-singa muda kelaparan, merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Pasti Daud mengalami pemeliharaan Tuhan secara jasmani juga. Karena dia menggambarkan di sini ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan. Kalau saya membaca beberapa tafsiran, ini berbicara singa-singa muda itu singa yang punya potensi untuk mengalahkan musuh, untuk menerkam mangsa, yang sangat punya power, punya kekuatan. Tetapi di situ digambarkan, disampaikan, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika Daud memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, berlindung pada Tuhan, Tuhan menjagai, melindungi, bahkan memelihara kehidupannya begitu indah, begitu luar biasa. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di tengah-tengah pandemi ini kita dilanda kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan, mari kita terima firman Tuhan. Dalam segala situasi, kondisi apapun, saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya, carilah Tuhan. Milikilah sikap hati, sikap hidup yang takut akan Tuhan, kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan mari kita berlindung padanya. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan di ibadah doa Rabu juga, yang saya ambilkan dari Mazmur 46 ayat yang pertama. Ayatnya yang kedua maksud saya. Di sini firman Tuhan mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, Bapak Ibu, dalam kesesakan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi, kita punya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengetahui sampai pada kedalaman hati kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sebelum kita menyampaikan, sebelum kita berdoa, apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu kita semuanya, Tuhan tahu. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu jemaat semuanya, dalam kesempatan malam hari ini, ketika kita menerima firman Tuhan sebagai kesimpulan, ketika kita ingin merasakan, menikmati akan kebaikan Tuhan dalam hidup, pertama-tama di dalam segala masalah yang kita hadapi, mari kita tetap memuji, memuliakan,
Allah. Yang kedua, di dalam masalah persoalan yang kita hadapi, mari kita tetap mencari Tuhan. Dan poin yang ketiga, di dalam segala perkara, segala masalah persoalan yang kita hadapi, mari kita bersama-sama takut akan Tuhan dan berlindung kepadanya. Di dalam Yesus, di dalam Allah yang hidup, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita, ada pemeliharaan yang membuat kita tetap kuat dan penuh semangat dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Kami percaya apa yang telah kami terima malam hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti, hamba percaya Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap jemaat-Mu, sehingga firman ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi firman itu bisa diterima dan firman itu terus bertumbuh untuk kami senantiasa Tuhan semakin kuat di dalam iman kepada Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu menyiapkan persembahan, dan saya ingin membagi pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa buat Gereja Baptis Telogomulyo dengan segala pertumbuhannya. Doakan para pemimpin, Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus diberikan kesempurnaan kesehatan, ditopang, dikuatkan, diteguhkan untuk terus memimpin umat Tuhan yang ada di Gereja Telogomulyo. Juga doakan untuk para pemimpin, diakon, pengurus gereja, kemudian pemimpin-pemimpin organisasi, juga pembina ketua KPW. Kita doakan semuanya. Doakan juga untuk ibadah online supaya seluruh jemaat bisa mengikuti, bisa menikmati, dan tetap bertumbuh setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Juga Bapak Ibu, jangan lupa doakan untuk hari ulang tahun gereja di bulan Agustus, di mana seluruh jemaat melalui KPW akan berpartisipasi untuk pembuatan video supaya Tuhan menolong sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Yang seterusnya, doakan untuk PAUD, untuk perizinan buat pembuatan yayasan, untuk TK, juga goal persembahan 59 juta dan goal kehadiran 350 jiwa. Pelayanan kita yang ada di Pucang Gading terus didoakan supaya jemaat tetap setia, jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa buat yang sakit, kita topang dalam doa. Mengucap syukur, Mas Piping, Mbak Deni, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Bu Gideon Yatman, Tuhan sudah sembuhkan. Pak Nardi, Bu Nardi mengucap syukur. Kita terus topang dalam doa, Bapak Pendeta, supaya terus disempurnakan kesehatannya. Pak Budi Wibowo kita doakan supaya mengalami mujizat pemulihan. Kemudian Pak Budi Tarto demikian juga. Pak Sarmo, Bu Sarmo, Pak Yunus Amin Priyadi, tetap kuat Pak supaya kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang ada di Pucang Gading, Bu Teresia, kemudian Bu Yudaningsih juga kita doakan untuk anak Marcel, anak Devarel. Orang-orang yang lemah iman, yang Bapak Ibu kenal, doakan mereka supaya mereka bangkit menjadi jemaat yang setia. Juga orang-orang baru supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Juga jangan lupa kita doakan kota Semarang, wilayah Genuk, Telogomulyo, Telogosari dan seterusnya. Kita terus topang dalam doa. Hanya doa Bapak Ibu yang bisa mengubah semuanya ini. Biarlah kita terus bersehati. Kota, Jawa Tengah, bangsa negara kita, para pemimpin, kita doakan bersama-sama. Nanti yang ketiga, Bapak Ibu punya kesempatan untuk berdoa secara pribadi.
ajak seluruh keluarga untuk bertelut, bersujud, merendahkan diri, berdoa bersama-sama. Doa orang benar amat besar kuasanya. Bapak Ibu, mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan, kita bersehati, kita merendahkan diri, dan kita menyerahkan setiap pokok-pokok doa ini kepada Tuhan Yesus. Kita percaya sebagai anak, ketika kita berseru berdoa, Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita berseru bersama-sama. Nanti Bapak Ibu bisa teruskan di rumah masing-masing. Untuk doa-doa berikutnya Bapak Ibu bisa ambil bagian bersama dengan keluarga. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, di mana kami telah memuji, menyembah, mendengar kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami bersehati bersama-sama, menopang di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, Engkau terus menjamah, mengurapi, memberkati umat-Mu semakin bertumbuh dimanapun mereka berada, dilawat, dijamah kuasa Roh Kudus, mengalami kebangkitan, kebangunan rohani secara pribadi, dan mengenal Engkau lebih dalam, lebih luas lagi ya Tuhan. Kami berdoa kiranya jamahan-Mu Tuhan terus Engkau kerjakan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa buat seluruh para pemimpin kami. Secara khusus kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau terus menjamah, mengurapi, memberkati, memberi kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, penghiburan. Kami percaya Engkau telah menyembuhkan dan semakin disempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak Pendeta Tuhan, boleh Engkau pakai menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja yang kami kasihi. Engkau memberkati para pemimpin. Kami menyerahkan Tuhan untuk para diakon, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami bersinergi, bersehati, menjaga hidup dalam kekudusan, dalam kami melayani Engkau, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan, pelayanan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, pelayanan yang mempermuliakan Engkau dan membawa jiwa-jiwa kepadamu bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kau memberkati setiap kegiatan gereja yang kami laksanakan secara online, supaya jemaat-Mu tetap terpelihara melalui kebenaran firman, ibadah, doa, pujian, dan syukur mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap yang sakit dijamah. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo supaya mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat. Saraf matanya dijamah. Di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan. Bapak Budi Tarto yang mengalami patah Tuhan, di tulang bahunya Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Kuasa mujizat melalui bilur-Mu Tuhan, yang melawat Bapak Budi Sutarto. Demikian juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak Sarmo, Ibu Sarmo, Bapak Yunus Amin Priyadi, juga Ibu Teresia, Tuhan, Ibu Yudaningsih, anak Marcel, anak Devarel. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap mereka yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Yang sudah Tuhan pulihkan mengucap syukur. Mas Piping, Mbak Deni, ya Tuhan Yesus, Bu Nardi, Pak Nardi, juga yang lain yang sudah mengalami pemulihan, Ibu Gideon Yatman, juga kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Marianto, mengucap syukur yang Tuhan sudah berkarya memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk yang lemah secara iman, supaya dijamah oleh kuasa Roh Kudus, dibangkitkan imannya, sehingga boleh menjadi jemaat yang bertobat setia, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa iblis yang membuat mereka menjadi lemah ya Tuhan, supaya mereka boleh bangkit dan menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang baru kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih.
Kami serahkan Pucanggading, Engkau juga menjamah, melawat supaya tetap eksis, bertumbuh di dalam Engkau, menjadi gereja yang Tuhan Yesus terus diberkati, bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa pada saat malam hari ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu masyarakat sekitar yang ada di gereja. Engkau menolong supaya hubungan antara gereja dan masyarakat terjalin dengan baik. Kelurahan Telogo Sariwetan, Engkau menjamah, memberkati Bu Lurah dan seluruh stafnya. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk pandemi yang sedang melanda kota Semarang. Kami bersama jemaat-Mu merendahkan diri berdoa, Engkau yang pegang kendali, supaya semua yang ada di kota ini, di bangsa ini, mereka boleh taat dengan protokol kesehatan. Doa kami juga Tuhan, Engkau yang menjamah bangsa kami, kota kami, supaya pandemi ini segera berakhir karena jamahan Tuhan melalui kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu para pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi, Engkau menjamah supaya bisa memimpin bangsa kami menuju pada Tuhan Yesus, situasi kondisi yang kondusif dipulihkan Tuhan, baik secara ekonomi. Engkau menjamah Tuhan, Engkau menolong supaya tidak terjadi krisis. Engkau menolong juga stabilitas keamanan politik Tuhan. Setiap gerakan-gerakan yang ingin Tuhan mengguncang kekuasaan yang sah, kami percaya Engkau membela. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menaungi, melindungi Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan dan jajarannya. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati segenap pergumulan bangsa kami, supaya bangsa kami terus Tuhan semakin maju, pembangunan bisa berjalan dengan baik, ekonomi bisa bangkit, dan banyak orang boleh mendapatkan lapangan pekerjaan. Terima kasih Jawa Tengah, Kota Semarang, semuanya di dalam kuasa perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri doa kami yang akan dilanjutkan dengan doa dari rumah masing-masing. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Setiap mereka yang bertelut bersujud di hadapan-Mu, Engkau mendengar setiap seru doa mereka. Dan apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih. Kami mengakhiri Tuhan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin.